Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 038 selaku moderator pada presentasi student project kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SGD A1 akan menampilkan student project dengan topik imunomodulator. Berikut merupakan anggota dari SGD A1. Baik, kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Igusti Putri Desti Damayanti dengan 3 digit terakhir 011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait latar belakang. Tubuh manusia terdiri atas berbagai macam organ yang selanjutnya membentuk sistem organ dan sistem fungsional yang akan bekerja sama dalam satu kesatuan membentuk sistem tubuh. Pada keseluruhan sistem tubuh tersebut terdapat sistem pertahanan tubuh atau yang disebut juga dengan sistem imun. Sistem imun didefinisikan sebagai sebuah sistem yang melindungi tubuh dari benda-benda asing yang masuk sehingga fungsi tubuh tidak terganggu. Sistem imun dapat ditingkatkan atau ditekan salah satunya dengan pemberian imunomodulator. Terdapat 3 jenis imunomodulator, yaitu imunostimulan, imunoregulator, dan imunosupresan. Secara klinis, imunomodulator digunakan pada pasien dengan gangguan imunitas. Terdapat beberapa contoh imunomodulator yang telah digunakan seperti interferon, imiquimod, isoprinosin, imunoglobulin, dan interleukin. Tidak hanya itu, saat ini juga telah dikembangkan imunomodulator dari bahan-bahan herbal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam studi proyek ini penulis akan mengkaji secara mendalam terkait imunomodulator. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi imunomodulator? Kedua, bagaimana pengelompokan imunomodulator? Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja dari imunomodulator? Yang keempat, bagaimana metode uji aktivitas imunomodulator? Yang kelima, bagaimana aplikasi dan update terkini dari imunomodulator? Yang keenam, bagaimana efek farmakologi dari imunomodulator? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penulisan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui definisi imunomodulator. Yang kedua, untuk mengetahui pengelompokan imunomodulator. Ketiga, untuk mengetahui mekanisme kerja dari imunomodulator. Keempat, untuk mengetahui metode uji aktivitas imunomodulator. Kelima, untuk mengetahui aplikasi dan update terkini dari imunomodulator. Dan yang terakhir, keenam, untuk mengetahui efek farmakologi imunomodulator. Adapun manfaat penulisan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat yang akan diberikan bagi sivitas akademika, di mana kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terkait kajian mengenai imunomodulator. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat mengetahui informasi terkait definisi, pengelompokan, mekanisme kerja, metode uji aktivitas, aplikasi dan update terkini, dan efek farmakologi dari imunomodulator. Dan manfaat penulisan yang ketiga yaitu manfaat bagi pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi maupun referensi untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan diperkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Kela dari Winaya dengan NIM 22025111173. Selanjutnya, definisi imunomodulator. Imunomodulator merupakan zat ataupun obat yang dapat mengembalikan ketidakseimbangan sistem kekebalan yang tergantung dengan cara merangsang dan memperbaiki fungsi sistem kekebalan. Imunomodulator adalah berbagai agen yang berefek meningkatkan jalur TH1 fagositosis, menghambat jalur TH2, agen yang berefek antiinflamasi, antihistamin, menghambat migrasi eosinofil ke daerah lesi, mencegah degranulasi sel mast dan basofil, memblokade Fc reseptor, menginhibisi IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, dan IL-5, mengurangi secara selektif sel-sel imun yang aktif berlebihan, menginhibisi aktivitas sistem komplement, menekan fungsi limfosit T dan B. Tumbuhan obat yang bekerja pada sistem imunitas bahkan hanya bekerja sebagai efektor yang langsung menghadapi penyebab penyakitnya, melainkan bekerja melalui pengaturan imunitas. Bahan-bahan yang bekerja demikian digolongkan sebagai imunomodulator.
Jadi apabila mengobati penyakit dan disebabkan oleh infeksi mikroorganisme dan dengan imunomodulator, maka imunomodulator tersebut tidak akan menghadapi secara langsung mikroorganismenya, melainkan sistem imunitas akan digorong untuk menghadapi melalui efektor sistem imunitas. Izin melanjutkan, saya Rania Pratnya Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 211. Adapun pengelompokan imunomodulator dibagi menjadi 3. Yang pertama, imunoadjuvan, yang merupakan suatu substansi yang diberikan dan berfungsi untuk meningkatkan respon sistem imun tubuh terhadap antigen. Ia memutuskan apakah respon tersebut bersifat imun protektif atau imun destruktif. Respon imun spesifik ini dihasilkan melalui beberapa mekanisme dan memanfaatkan jalur kimia yang berbeda-beda, seperti mengaktifkan kemokin dan sitokin, memanfaatkan efek depot yang memungkinkan pelepasan antigen secara berkelanjutan di tempat suntikan, meningkatkan serapan antigen dan presentasinya pada APC, meningkatkan ekspresi kompleks histokompatibilitas utama atau MHC, dan aktivasi inflamasom. Bahan imunoadjuvan yang dilisensikan untuk digunakan kepada manusia yaitu garam aluminium atau tawas. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Sebelum perkenalkan, saya Kezia Kalista dengan NIM 127. Pengelompokan imunomodulator selanjutnya adalah imunostimulans, di mana imunostimulans itu berperan pada innate immunity maupun adaptive immunity. Imunostimulans bekerja dengan menginduksi kombinasi dari antibodi dan sitokin. Imunostimulans bekerja dengan meningkatkan aktivitas faktor penting seperti fagositosis, properdin, komplement pelindung antibodi IgA, pelepasan interferon, dan limfosit T serta B. Baik, selanjutnya adalah imunosupresans, di mana obat golongan ini seringkali disajikan dengan regimen kombinasi dan seringkali digunakan pada pasien transplantasi organ. Mekanisme dari imunosupresan sendiri adalah penghambatan ekspresi gen limfosit sebagai antibodi terhadap molekul sel imun dan juga menghambat adesi sel imun serta menghambat sel imun itu sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dinar Emza dengan 3 digit terakhir 096. Di sini saya izin menjelaskan mengenai mekanisme kerja daripada imunomodulator. Imunomodulator dapat bekerja dengan 3 cara, yakni bisa dianalogikan seperti pada gambar, yakni dibagi menjadi 3, imunosupresan, imunoadjuvan, dan imunostimulans. Imunoadjuvan bekerja dengan meningkatkan kekuatan, durasi, serta induksi dari antigen spesifik respon imun, tetapi tidak memiliki aksi yang spesifik. Sedangkan imunstimulan berfungsi sebagai memfasilitasi respon imun dalam menyerang berbagai infeksi. Dan yang terakhir, imunosupresan bekerja dengan menekan imun patologis dalam penyakit autoimun seperti hipersensitivitas, graft versus host rejection, dan graft rejection. Maka dari itu, imunosupresan juga berfungsi menekan potensi penolakan tubuh pada kondisi pencakupan organ, sehingga dikenal juga sebagai anti-rejection agents. Mungkin itu sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Desa Gunda Permesti Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode uji aktivitas dari imunomodulator, di mana imunomodulator ini adalah substansi yang digunakan untuk mengatur mekanisme kerja seperti pengenalan fagositosis, proliferasi limfosit ataupun diferensiasi, modifikasi respon jaringan target, dan juga pelepasan mediator akibat respon imun. Uji aktivasi makrofag melalui proses fagositosis ini memiliki kemampuan dalam melakukan pengenalan benda asing dan bekerja menghancurkan benda asing seperti sel-sel rusak, kuman, dan juga sel tumor. Aktivasi makrofag juga dapat melepaskan berbagai komponen imunomodulator seperti interleukin 1, TNF-alfa, intermediate oksigen reaktif, dan juga zat lainnya yang berfungsi untuk menghilangkan patogen dan menghambat pertumbuhan sel asing. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Said Lukman dengan digit akhir 227. Di sini saya akan menambahkan untuk metode uji aktivitas imunomodulator ini adalah fagosit makrofag sering digunakan sebagai parameter imunologi untuk mengevaluasi kesehatan sistem imun tubuh. Penilaian kemampuan atau aktivitas fagositosis dapat dihitung dengan mengukur kapasitas fagositosis dan indeks fagositosis. Makrofag adalah sel fagositik utama yang berperan untuk menangkal serangan patogen melalui mekanisme fagositosis. Selain itu, makrofag juga berperan penting baik pada respon imun bawaan maupun respon imun adaptif. Kemampuan fagositosis makrofag dapat diukur dari kemampuannya dalam memfagositosis partikel lateks. Mungkin sekian dari teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Nika Depinda Yunusari dengan 3 digit NIM terakhir 057. Kali ini saya akan menjelaskan terkait aplikasi dan update terbaru imunomodulator. Nah, pada umumnya terdapat berbagai macam jenis imunomodulator yang bersumber dari jenis obat sintesis ataupun kimiawi. Namun, saat ini telah ditemukan pula beberapa penelitian terbaru terkait jenis bahan alami yang juga mampu berperan sebagai imunomodulator. Nah, bahan tersebut berasal dari bahan alami yang bersifat herbal, seperti contohnya Phyllanthus nilurilin dan berasal dari suku Singiberacea. Pertama yaitu Phyllanthus nilurilin yang mengandung salah satu komponen yaitu flavonoid yang paling berperan sebagai imunomodulator. Beberapa senyawa aktif yang terkandung dalam flavonoid ialah yang pertama ada flavonoid rutin dan quercetin yang mampu menghambat pertumbuhan sel pemicu kanker atau sebagai antikarsinogen. Yang kedua ada flavonoid quercetin yang mampu berperan menekan sintesis histamin yang memicu terjadinya eksim atau dermatitis alergika. Dan yang ketiga yaitu ada flavonoid nirunin dan quercetin yang berperan sebagai diuretik. Nah, selain itu, terdapat juga kandungan lain, yaitu ada kandungan filantin, hipofilantin, vitamin K, tanin, dan damar yang berperan meningkatkan kekebalan tubuh sekaligus sebagai hepatoprotektor. Dalam hal ini, Phyllanthus nilurilin memiliki peran sebagai imunostimulan dengan mengaktifasi sel natural killer untuk memproduksi interferon gamma yang menjadi sitokin utama makrofag activating sitokin, serta peran sebagai imunosupresan dapat menghambat transkripsi sitokin sehingga rangsangan terhadap interleukin 2 menurun, menghambat proses fagositosis oleh makrofag, menghambat sel limfosit mengenali antigen, mengurangi diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten sehingga sel plasma pembentuk antibodi tidak akan terbentuk, serta melenyapkan sel T yang tersensitisasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 038, izin melanjutkan presentasi di bagian aplikasi dan update terkini imunomodulator. Yang kedua itu ada dari suku Zingiberaceae, di mana di antaranya terdiri dari kapulaga, kunyit, dan juga jahe. Bagian dari tumbuhan yang berpotensi untuk dipergunakan ialah bagian akar, batang, rimpang, umbi, daun, buah, dan juga biji. Yang pertama kita masuk ke kapulaga, di mana bagian bijinya itu mampu berperan sebagai imunosupresan yang terbukti menghambat aktivasi T helper 1, T helper 2, T helper 17, menurunkan sitokin proinflamasi meliputi TNF-alpha dan juga interferon gamma. Yang kedua itu ada kunyit, di mana dengan senyawa aktif aromatik turmeron memiliki peran sebagai imunostimulan dengan terjadinya peningkatan sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha dan interleukin 6. Selain itu, kunyit juga berperan sebagai imunosupresan dengan menghambat TNF-alpha dan interferon gamma sebagai sitokin proinflamasi dan meningkatkan interleukin 10 dan interleukin 4 sebagai sitokin antiinflamasi. Yang terakhir itu ada jahe, di mana berpotensi sebagai imunostimulan dengan meningkatkan sitokin inflamasi TNF-alpha dan interleukin 8 dan imunosupresan sebagai antiinflamasi dengan menghambat enzim siklooksigenasi COX-1 dan COX-2. Mungkin sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Mangrati Anggreni dengan 3 digit NIM terakhir 023. Adapun efek farmakologi dari imunomodulator yaitu 1. Meningkatkan efek vaksin, yang mana imunomodulator sebagai bahan yang dapat membantu meningkatkan efek vaksin bersamaan dengan antigen sintetik. Kedua, sebagai stimulasi sistem kekebalan tubuh. Imunomodulator mempunyai efek farmakologi yaitu merangsang sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan efektif. Yang ketiga yaitu modulasi respon imun. Imunomodulator dapat mengubah respon imun tubuh dalam mengatasi gejala dan kondisi tubuh yang memburuk. Dan yang keempat, imunosupresi. Imunomodulator dapat menekan sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif seperti penyakit autoimun. Baik, saya izin melanjutkan untuk efek farmakologi imunomodulator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Suputra dengan 3 digit terakhir 209. Efek antiinflamasi. Imunomodulator mempunyai efek antiinflamasi yang berguna untuk mengurangi peradangan dalam berbagai kondisi medis seperti artritis, asma, dan penyakit inflamasi usus. Yang berikutnya, modulasi respon imun pada kanker. Beberapa imunomodulator bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan sel kanker. Mereka dapat digunakan sebagai bagian dari terapi kanker. Yang berikutnya, pengaturan respon alograf. Imunomodulator juga digunakan untuk mencegah penolakan organ transplant dalam transplantasi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan saya Komaram Satria Muatama dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini saya izin menjelaskan mengenai kesimpulan dan juga saran. Imunomodulator merupakan zat ataupun obat yang dapat mengembalikan ketidakseimbangan sistem kekebalan pada tubuh. Imunomodulator dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni imunoadjuvan, imunostimulasi, dan imunosupresan. Uji aktivasi makrofag melalui proses fagositosis memiliki kemampuan dalam melakukan pengenalan benda asing dan bekerja menghancurkan benda asing seperti sel-sel rusak, kuman, dan juga sel tumor. Aplikasi publikasi dan update terkini contohnya yakni seperti ekstrak herbal meniran dan juga ekstrak minyak. Beberapa farmako dari imunomodulator yakni meningkatkan efek vaksin, stimulasi sistem kekebalan tubuh, modulasi respon imun, imunosupresi, efek antiinflamasi, modulasi respon imun pada kanker, dan pengaturan respon allografi. Misalnya untuk sarannya, kajian mengenai imunomodulator ini dapat ditingkatkan lagi dan harapannya pemerintah dapat memberikan suatu wadah untuk bisa merealisasikan hal tersebut. Nah, perlu juga diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai imunomodulator ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok A1 dengan topik imunomodulator. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.